Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan sesuai informasi yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengikuti diseminasi tersebut, dan yang menjadi narasumber pada siang hari ini adalah Ibu Hotmian. Beliau akan menyampaikan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mendukung budaya positif di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Ibu Mian. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Supandi selaku kepala sekolah kita di sini ya. Baiklah, teman-teman, kita mulai ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, mungkin bisa saya ceritakan kenapa ini ada salam dan bahagia ya teman-teman, biar gak heran juga. Jadi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu kita diharapkan untuk selalu berbahagia. Jadi makanya memberi salam itu harus salam bahagia. Lalu kenapa ada salam penggerak ini? Tergerak, artinya kita harus tergerak. Lalu setelah kita tergerak, kita bergerak. Tadi saya berbalik. Lalu setelah kita bergerak, kita menggerakkan. Itulah yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak ini ya teman-teman. Ya, udah ada empat teman kita yang akan menyusul. Nanti akan seperti ini juga. Mari kita saling mendukung ya teman-teman ya. Baiklah, untuk materi kita hari ini itu adalah budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, saya akan menjelaskan mulai dari awal pembelajaran ini, sedikit-sedikit aja ya. Sedikit-sedikit aja Bapak Ibu. Yang pertama, jadi teman-teman, di setiap kelas itu sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus selalu membuat kesepakatan kelas. Ini salah satu contoh budaya positif. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain, ada kira-kira apa budaya positif yang sudah biasa kita lakukan di sekolah ini? Boleh berbicara ya, siapa yang angkat tangan. Apa kira-kira budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah kita ini? Ayo teman-teman. Iya Pak. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Iya, itu adalah salah satu budaya positif. Menyambut siswa depan kedua. Iya betul, itu piket di kelas itu teman-teman, itu sudah budaya positif. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar, itu semua sudah kita lakukan. Betul atau betul? Betul. Yang lain coba. Apa lagi? Ih, gak ada lagi ya? Apa lagi budaya positif yang biasa kita lakukan? Memulai pelajaran. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu semua adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan walaupun kita belum belajar ini. Nah, jadi belajar dari sini teman-teman, kenapa pemerintah menggerakkan? Pemerintah pengen semua pendidikan kita ini sama-sama istilahnya memajukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi setiap memulai kegiatan itu kita harus buat kesepakatan kelas. Makanya nanti di tahun ajaran baru, kebetulan ini mau tahun ajaran baru ya, kita akan coba lakukan ini. Setuju teman-teman? Setuju. Jadi nanti kita akan buat dulu satu kesepakatan sekolah.
Nah ini kita boleh bersama-sama dengan orang tua, jadi nggak terjadi seperti selama ini ya, iya kan? Nanti mungkin kita praktekkan. Jadi ini salah satu apa dia, semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Lalu berpendapat setelah dipersilahkan, terus berpartisipasi aktif, berpartisipasi dulu secara aktif. Jadi teman-teman jangan tegang-tegang, kita santai aja, kita sama-sama belajar ya. Lalu jika ada orang berbicara, yang lain mendengarkan. Lalu mengikuti kelas dengan bahagia. Apakah teman-teman berbahagia? Harus bahagia. Jadi harus bahagia selalu, tidak boleh tertekan. Katanya seperti itu. Lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Itu salah satu contoh yang sering kami dapat dari Ibu Fasilitator. Nah di kelas mulai juga kita praktekkan ya semuanya. Nah itu terserah kita nanti di keyakinan kelas kita masing-masing. Kalau untuk sekolah mungkin nanti kita bisa sama-sama merumuskannya ya. Lalu kita rapat dengan orang tua. Mungkin seperti itu nanti untuk pelaksanaannya di lapangan. Kita masuk ke pembelajaran modul 1.1. Jadi teman-teman, setiap satu modul itu terdiri dari 4 submodul. Jadi modul 1.1 itu adalah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa sih dia yang paling utama yang harus sering kita ketahui, yang paling sering itu? Mungkin teman-teman sudah tahu ini ya. 3 prinsip dasar kepemimpinan. 3 prinsip dasar kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sering tahu ini ya. Coba kita baca dulu teman-teman dari yang merah itu 1, 2, 3 ya. Inasa sumulaga, imadya manungkarsa, tururi handayani. Jadi sering ya, sudah tahu kita ya. Kita tahu tapi kita jarang melakukannya. Artinya apa itu? Seorang pendidik harus menjadi contoh. Itu tadi inasa sumulaga. Lalu membangun semangat, itu kita berada di tengah. Kita harus bisa membangun semangat kepada murid-murid kita. Lalu yang ketiga, di belakang memberikan bimbingan kepada peserta didik. Itulah 3 prinsip. Makanya kemarin pernah juga Pak Supadi menjelaskan, bukan hanya siswa yang harus mendidik karakternya guru. Makanya semuanya dari guru. Dimulai dari diri sendiri. Jadi setiap kegiatan ini teman-teman, semuanya dimulai dari diri sendiri. Makanya dia tadi tergerak dulu ya. Kita mau dulu sendiri. Lalu baru setelah kita mau, kita bergerak. Setelah kita bergerak, kita gerakkan yang lain. Nah itulah kira-kira ininya ya. Terus ada dia prinsip dasar pendidikan KHD. Ada pendidikan tidak hanya sekedar menuntut ilmu. Jadi bukan hanya sekedar menuntut ilmu pendidikan itu teman-teman ya. Yang paling utama itu adalah tentang pendidikan membentuk karakter. Gak apa ya? Membentuk karakter ya. Lalu disusul dengan pengetahuan dan keterampilan. Lalu pendidikan itu harus berpijak pada budaya lokal. Jadi sekali semaju-majunya pun zaman teman-teman, kita tidak boleh melupakan budaya lokal kita. Kita tidak boleh melupakan budaya bangsa kita. Jadi itu bagus, filosofinya bagus sekali menurut saya. Kemarin pas belajar ini ya keren. Keren juga Bapak pendidikan kita itu ya kan. Di zamannya udah pintar bisa membuat gini. Salut. Ya gak sih? Gimana teman-teman? Salut dengan Pak Ki Hajar Dewantara ya. Lalu pendidikan itu untuk semua. Nah itu dia yang kemarin dia membuat sekolah apa? Sekolah pertamanya Bapak pendidikan kita? Taman siswa. Taman siswa. Jadi dia buat untuk semua. Hampir sama dengan Ibu Kartini ya. Tadi Ibu Kartini memperjuangkan hak wanita. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara ini, semua pendidikan itu, semua anak berhak mendapat pendidikan. Jadi sejalan dengan Ibu Kartini. Lalu tugas guru itu adalah sebagai pendamping siswa. Ya, pendamping siswa. Oleh karena itu, para guru harus memiliki kemampuan mengenal karakter siswa dan memahami kebutuhan mereka. Jadi teman-teman, kita harus tahu karakter anak-anak kita. Jadi nanti kita akan, apalagi teman-teman yang nanti akan masuk akan tahu, oh ternyata si Ico itu punya apa, karakter apa yang dia butuhkan. Nanti di sini kita pelajari teman-teman. Terus ada pembelajaran yang bermuatan
nilai. Dan siswa itu adalah sebagai subjek, bukan objek ya. Makanya sebenarnya guru-guru itu atau menjadikan mereka sebagai objek itu merupakan hal yang keliru. Jadi memang harus berpusat pada peserta didik. Seperti apa itu coba kita lihat asasnya. Ada tadi prinsip ini asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan. Jadi semua murid itu diberi kesempatan ya kepada siswa belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Mereka merdeka belajar ya. Merdeka dengan tuntunan kita, bukan jangan disalahartikan juga nanti merdeka bebas-bebasnya ya. Lalu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ternyata setiap kita bukan hanya anak-anak ya, setiap kita itu teman-teman sudah memiliki kodrat alam. Kodrat alam itu adalah kodrat yang sudah ada sejak lahir, dibawa sejak lahir. Dan tidak ada yang tak bisa kita ubah. Memang udah dari dalam dirinya, itulah namanya kodrat alam. Lalu ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah itu tugas kita mungkin membimbing mereka, menuntun mereka ya. Lalu apalagi ada asas kebudayaan, hampir sama dengan tadi. Tidak boleh melupakan setinggi-tingginya, semaju-majunya pendidikan kita tidak boleh melupakan budaya kita. Itulah yang harus kita tekankan sama anak-anak. Jangan lupa diri, ya kan? Lalu asas kebangsaan, anak-anak harus cinta tanah air ya, memiliki rasa semangat nasionalisme ya. Makanya kita upacara setiap hari Senin atau 2 kali seminggu itu salah satu cara untuk menanamkan semangat nasionalisme dalam diri anak ya. Dan mungkin banyak lagi nanti yang akan kita lakukan untuk itu. Terus ada asas kemanusiaan. Ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah ini nanti ada nilai budaya itu ya, ada nilai kebajikan universal. Terus yang inti dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah, ini bisa kita sama-sama membaca Bapak Ibu. Satu, nggak nampak ya? Nampak? Saat ini maksudnya, lesernya nampak ya? Nampak? Satu, dua, tiga ya. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah inilah inti dari pendidikan atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak itu tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka supaya mereka itu sesuai kodratnya ya. Dia udah punya kodrat sendiri tadi, lalu sesuai kodrat alam plus kodrat zaman, supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bukan menekan atau menyiksa. Memang itulah tujuan kita. Kita juga mendidik mereka supaya mereka bisa mencapai cita-cita mungkin itu ya. Itulah inti dari modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini ada yang mau bercerita teman-teman, berpraktik baik. Kira-kira sebelum ini udah paham gak ini? Kalau kami kayak gitu-gitu ditanya, kira-kira sebelum ini apa sih yang kita ketahui? Apakah ini memang pernah kita dengar atau baru ini? Teman-teman sudah pernah dengar belum? Dijawab. Sudah. Belum. Udah pernah dengar atau baru ini? Sudah ya. Pas belajar ini pun udah tahu Bu. Saya pun bilang gitu. Teorinya saya tahu Bu, pintar saya teori. Prakteknya susah. Lalu masuk ke modul 1.2 ya. 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Inilah yang akan kita miliki nanti semua. Bukan hanya guru penggerak sebenarnya, semua kita harus memiliki. Tapi inilah materi-materi yang diajarkan di pendidikan guru penggerak itu teman-teman ya. Teman-teman yang akan menyusun sudah ada gambaran ya. Apa nilai guru penggerak? Ini ada nilai guru penggerak. Satu, apa teman-teman? Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Jadi memang dia selalu ditamakan berpihak pada murid, berpihak pada murid, berpihak pada murid. Saya dulu pernah berpikir gini, apa sih berpihak pada murid? Ya kan? Pernah nggak teman-teman berpikir gitu? Apalagi kita SD, saya tentang kayak gitu.
Mana bisa SD Bu? Pendidikan berpusat pada murid. Ya kan, student center ya. Itu sering kita dengar student center. Di mana SD student center? Susah lah, apalagi kelas kecil. Mana bisa mereka gitu kan? Tapi inilah yang diingatkan kita praktekkan perlahan-lahan. Katanya nggak ada yang bisa langsung berubah, tapi kita akan step by step. Makanya diajarkan seperti ini teman-teman. Lalu yang kedua, kita sebagai guru diharapkan bisa mandiri. Tahu lah ya, mandiri ya. Lalu reflektif itu apa? Setiap kita selesai mengajar atau setiap apa kita lakukan pekerjaan apapun, kita harus refleksi diri. Refleksi itu katanya kayak bercermin ya dengan apa yang sudah kita lakukan tadinya. Nah dari refleksi itu kita akan tahu apa hal baik yang kita lakukan, lalu apa hal yang kurang baik dan harus kita perbaiki. Itu namanya refleksi. Dan yang keempat itu kolaboratif. Ini teman-teman, kolaboratif ini adalah kerjasama seperti kita saat ini. Jadi Pak Supandi kemarin nggak bisa jalur guru penggerak kalau nggak ada kerjasama. Kita pun, saya pun seperti itu. Sama dengan sekolah kita ini pun kalau tidak ada kerjasama atau kolaborasi di antara kita, ya sama aja kan kalau kita berjalan sendiri. Jadi kita diminta punya nilai kolaboratif, kolaborasi, bekerjasama dengan teman-teman. Lalu inovatif. Inovatif itu apa ya? Apa itu inovatif? Memunculkan ide atau gagasan yang baru. Apa ya? Kreatif. Nah, itu salah satu bagiannya ya. Jadi kita harus bisa setiap hari itu munculkan hal-hal yang baru untuk membuat pembelajaran yang menarik lah, gitu ya. Membuat supaya anak-anak berhasil lah dalam pembelajaran itu atau dengan metode-metode yang lain. Itu semua sudah kita lakukan. Inilah nilai yang harus kita miliki sebagai guru. Di bawah anak. Bukan hanya guru penggerak. Lalu selanjutnya ada ini tadi dia itu ya, namanya peran guru penggerak. Ya, peran guru sebenarnya bukan hanya guru penggerak ya. Tapi di sini karena kita mengikuti pendidikan guru penggerak, ini adalah perannya. Yang pertama coba kita baca teman-teman, satu, nampak ya? Nampak. Nampak? Nggak nampak? Pemimpin pembelajaran. Nah, yang pertama kita sebagai guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Ini juga bisa kita kan? Kita kan mengajar anak-anak kita itu atau mendidik di kelas itu udah jadi pemimpin kita. Lalu yang kedua, coach bagi guru lain. Jadi kita harus bisa menjadi coach bagi guru lain, bagi teman-teman kita. Itu udah sering juga kita lakukan. Kalau misalnya saya kurang tahu, saya bertanya gitu ya. Jadi menjadi coach bagi guru lain. Lalu mendorong kolaborasi ya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini kita harus mendidik anak-anak kita untuk bisa dia menjadi pemimpin. Kayaknya kalau ini saya pun kemarin tugaskan juga, kalau masalah ini anak-anak zaman sekarang jangan ya. Ada nggak anak-anak zaman sekarang yang nggak mau maju? Teman-teman, menurut pengalaman teman-teman, ada nggak anak-anak zaman sekarang yang nggak mau kalau disuruh ke depan nggak mau? Masih ada ya? Masih ada ya? Tapi udah kebanyakan kayak lumba-lumba kan, kadang justru kita yang bingung kan. Kayak kemarin kan menentukan siapa pemimpin upacara, siapa pembaca itu, semua tunjuk tangan, ya kan? Kalau untuk ini saya lihat juga anak-anak sih kepemimpinan udah sedikit lah, tidak ada satu dua yang masih pemalu. Nah itulah mungkin yang harus kita arahkan untuk kita ya. Lalu ada penggerak komunitas praktisi, nah seperti ini ya. Jadi harus bisa kita menggerakkan orang lain. Kita lanjut visi guru penggerak. Jadi teman-teman di sini pun kemarin saya bingung juga. Kita merasa kalau visi itu visi sekolah gitu kan? Teman-teman gitu nggak? Pernah nggak berpikir kalau guru itu harus punya visinya sendiri selain visi sekolah yang ada di sekolah kita ini? Pernah nggak berpikir kita punya visi sendiri? Atau kita melakukan visi yang ada di sekolah ini saja? Hello? Pernah? Mau pernah ya? Kalau saya nggak pernah, saya pikir visi sekolah inilah yang harus kita lakukan. Itu kemarin saya sampaikan juga, saya pikir nggak ada visi guru sendiri, ya kan? Karena kita kan punya visi di sekolah ini, punya visi-misi sekolah, itulah yang harus kita jalankan. Nah ternyata kita harus punya visi sendiri. Nah ini nanti harus kita bentuk bersama-sama.
Visi itu nanti dibentuk melalui tahapan ini. Langsung aja ya. Jadi nanti kita masing-masing buat visi kita sendiri-sendiri, ya kan? Terkait anak-anak kita yang kemarin contoh yang kami lakukan ya. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai profil belajar Pancasila. Ini contoh dari saya, lalu ada contoh dari teman. Nanti jadi kita juga seperti itu. Semua kita akan membentuk visi masing-masing. Lalu kita jadikan visi bersama. Selain dari visi sekolah ya kan Pak Sukamdia. Jadi nanti kita harus membentuk. Kebetulan ini tahun ajaran baru, kami udah sering ngobrol juga sama Pak Sukandi. Nanti kita coba praktekkan. Siap nggak teman-teman? Siap. Nah, dia dilakukan melalui tahapan ini ya, melalui tahapan apa? Lalu dengan bagja. Bagja itu ada buat pertanyaan B, G, G, A, G, J, A. Itu tadi ada di sini ya. Yang ini. B-nya adalah buat pertanyaan. A-nya ambil pelajaran. G, gali bukti. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Inilah yang akan kita lakukan kalau menentukan visi kita nanti. Ya, itu di modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Kecepatan. Kenapa bisa langsung loncat aja? Iya kan? Ketekan lama. Nggak tahu. Nah, inilah dia budaya positif yang sebenarnya. Jadi ini semua aksi nyata dari budaya positif ini ya. Kita harus menyalurkan apa yang kita pelajari ya. Kayaknya ada dari dua ini. Coba teman-teman, berapa ini yang ada tanda tanya? Coba. Ini kan ada nih, kalau 2 sepatu 2 ini yang ditambah 20. Ini kan ada yang terakhir tanda tanya. Itu jawabannya berapa? Lupa Miss. Dulu saya belajar gitu. Coba. Tapi Bisa coba. 19. Ada yang lain? Coba dulu yang ahli matematika. 19. Pak Erwin? 10, 15. Hah? 17, 19? 10, 54. Hah? 10, 54. 17. Sana pilihnya di atas 2. 1 yang 2. Ayo. Mari itu juga kita harus perhatikan. 14 kali perkalian itu. Itu ada kalinya. Oh, ada kali ya? 30 Miss. Berapa? Ini pun harus perhatikan. 40. Ada nomor 22. Ayo. 20. Berapa? 20. 20? 30? Kali 30. 2 itu kali 2 sih. Tambah 5 5 kali 2 berapa ya? 10 tambah 10. 2 kali 5 10 tambah 10. 5 kali 2 10 tambah 5. Baru berapa? Itu sama sekali. Ya sama. Berapa? 15. Dari 25. 15 sama ya? 25. Yuk, masing-masing kita dengarkan penjelasannya. 25, 15, 25 dari apa? Belum fokus ya? Jadi seperti ini, di tengah pembelajaran kita kasih SPG untuk menyebarkan. 5. 15. Kita tunggu apa Pak? 15. 15. Ada jawaban lain? Enggak. Siapa yang mau menjelaskan yang 15? Boleh dijelaskan. 5 kali 2 tambah 5. 5 kali 2 tambah 5. Yang lain? Bu Desi, ngapain? Nelpon. Oh, nggak apa maju, jadi kan ada kosong.
ya? Iya, alhamdulillah. Jadi ini kan satu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini satunya satu, fluidnya satu ya. Jadi harus fokus. 15. Masih semangat teman-teman, kita lanjut ya. Masih kita rekam. Kita ambil Pak Sen. Kita lanjut ke budaya positif. Waduh. Berarti harus joget-joget kalau dulu dunia. Berarti kalau gitu mana Pak dan juga lah. Yang mana Pak? Yang mana? Sepatu itu. Masalah yang salah. Nanti di akhir aja ya. Kita lanjut dulu ya, nanti di akhir, Bros. Nggak boleh Nanti di ada akhir. kegiatan seksual kayak gitu. Harus sampai selesai. Ah, baiklah. Kita apa? Merdeka ya kan? Mana yang terbaik? Yuk, silakan. Gimana, Bros? Coba tadi dari mana 15? Ah, itu kalau itu yang menjawab 15 boleh jelaskan. Yang sepatu itu kan 2 sepatu 10, 1 sepatu 5. Oke. Kalau orang itu jumlahnya 5. Peluit kan itu 4 karena 2 peluit, 1 Iya. berarti 2. Itu ada operasi tambah dengan kali-kali Kalau dulu. dulu terbukti, itu yang nomor 3 itu blunya 2 ya? Iya. Iya. Saya foto karena nggak nampak kan? Ini kulitnya dua, ini kulitnya satu. Nah, yang di atas sepatunya juga, ya kan? Saya kira satu badannya sepatu sebelah 5, orang itu 5, bluit kan tadi 4. Maka 5 kali 4 kan tambah 5, kan 25 gitu. Rupanya di situ 2. Iya. Tak apa, temukan dulu. Itu namanya bernalar kritis, ya kan? Jangan takut berpendapat, ya kan? Kita lanjut dengan budaya positif. Jadi inilah yang harus kita tekankan teman-teman. Semua sebenarnya, jadi dia berhubungan di budaya positif ini supaya kita bisa menangani permasalahan anak-anak. Kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ternyata kalau kita gadang umur ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri kita. Nah seperti itulah anak-anak. Kenapa kadang-kadang mungkin kayak siapa yang sering siapa? David ya, si David itu yang harus kita gali. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang dia nggak terpenuhi ini? Kira-kira itu yang harus digali sebelum kita mengejar anak ini gitu. Jadi kita harus pahami kebutuhannya. Jadi 5 kebutuhan, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan penguasaan, butuh kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kesenangan, ada kebebasan. Nanti kita akan boleh lihat. Sekarang sudah mulai mempelajarinya, jadi kita lihat oh ternyata ini kurang kasih sayang, oh ini ternyata kurang kebebasan, karena ada yang mau bebas. Kita itu ada yang kayak gitu kan, bebas sekali suka-sukanya. Ada yang mau tiduran, ada yang mau naik ke kursi, ya kan? Nah, kebutuhan mana lagi yang tidak bisa terpenuhi? Nah dari sini kita akan menentukan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti itu melalui perubahan paradigma dan kita akan mengetahui apa makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini teman-teman nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sini. Langsung terakhir. Sekali klik loh. Terlalu lama merasa ya. Pakai hati, Bu. Pakai hati. Hatinya jalan-jalan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kita tahu masih profil belajar Pancasila kan teman-teman. Makanya divisi saya pun buatnya profil belajar Pancasila karena itu masih yang tahu nilai-nilai yang ada, ya kan? Ini yang masih sudah biasa kita dengar. Ada nilai kebajikan universal yaitu profil belajar Pancasila. Lalu ada nilai ini IDU Primary Years Program. Jadi nanti dari sini kita akan menentukan nilai mana yang akan kita tekankan kepada anak-anak kita secara bersama teman-teman. Jadi kita berkolaborasi untuk ini. Kan kemarin masih profil belajar Pancasila masih berubah mandiri mungkin ya Mas. Karena itu makanya profil belajar Pancasila masih yang legal bukan. Ternyata ada banyak. Ada 9 pilar karakter ya. Terus ada
petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Saya kemarin pas ditanya, saya mau yang ini, saya bilang. Dan dia langsung keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Sebenarnya hampir sama semua poin-poin dari nilai kebajikan ini ya. Tujuannya sama semua sebenarnya. Lalu ada the 7 essential virtues. Terus the virtues project ya, project nilai kebajikan. Ini dia semua yang harus kita inginkan. Ya, poin intinya adalah ini standar pendidikan nasional. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3 ya. Standar pendidikan nasional dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Masih sama-sama 2, 3 ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dari sini nanti kita mungkin bisa membuat visi kita bersama ya, untuk kita dapatkan pada anak-anak kita ya. Lalu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi teman-teman, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ada kebutuhan dasar, ada 3 motivasi. Ada 1, kenapa sih seseorang itu melakukan sesuatu, ada ternyata motivasinya. Nah, sebenarnya kita tahu itu ya. Kenapa sih kita harus datang tepat waktu ke sini? Ternyata ada motivasinya. Yang pertama, 1 mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira di antara kita ada nggak yang seperti itu? Kenapa harus datang pasca sebelum terlambat? Pasti ada 1 paling utama, paling sering ya. Apa yuk? Supaya tidak potong gaji. Yes, silakan. Iya kan teman-teman? Itu motivasi kita kan? Nah, supaya tidak ada potong gaji. Teguran. Ya, supaya tidak ada hukuman, ya kan? Jadi ternyata itu motivasinya. Lalu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada yang melakukan sesuatu itu mungkin supaya dipuji, ya kan? Supaya dia disenangi. Nah, ternyata itu ada motivasi. Oh iya ya, betul juga, ya kan? Itu pasti ada dalam diri kita masing-masing. Makanya salah satu dari yang datang tepat waktu itu kita sendiri itu salah satu supaya tidak potong gaji, ya kan? Lalu mungkin supaya nggak dihukum dan ditegur, itu udah poin berikutnya, ya kan? Lalu supaya dihargai, mendapat imbalan, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lah teman-teman, apa sih motivasi kita dalam melakukan sesuatu dalam hidup kita ini, ya kan? Apa sih motivasi kita mengajari anak-anak kita dengan sepenuh hati? Nah, itu boleh kita cek setelah mempelajari ini, ya kan? Apa sih motivasi kita berbuat baik kepada orang lain? Nah, dari sinilah kita mulai menyadarinya, ya. Lalu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, ya kan? Kita biasanya kalau ada pelanggaran pasti kita larikan ke hukuman, ya kan, teman-teman? Lalu untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita. Makanya nanti di awal kita harus tentukan apa yang menjadi keyakinan sekolah kita supaya kita bersama. Lalu nanti teman-teman membuat keyakinan kelasnya masing-masing bersama orang tua. Jadi nggak ada nanti orang tua yang menganggap kita meditasi, ya kan? Kita lebih ini. Karena dari awal kita sudah jelaskan, ya kan? Makanya ini pas di waktu yang tepat sebelum kita masuk tahun ajaran baru. Nah, tindakan terhadap suatu
pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu yang biasa kita lakukan kan. Itu semua orang pasti lakukan. Kalau orang bersalah dihukum, ya kan? Atau enggak konsekuensinya apa? Itu. Nah kita lihat di sini. Dalam modul ini kita akan belajar yang terbaik dari antara itu tadi, yaitu restitusi. Kita baca dulu. Restitusi adalah 2-3 ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini kita nanti akan menuntut anak itu apakah benar perbuatannya atau seperti apa. Jadi nggak semata-mata kenapa kamu terlambat, tinggal bukunya terus telepon atau apa. Nah di restitusi inilah dia nanti ada. Coba kita lihat ini yang mungkin ya dari videonya. Nah ini nanti contoh keyakinan kelas seperti tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Nanti kita akan membuat ini secara bersama-sama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah nanti kita hindari kalimat negatif. Makanya kita budayakan budaya positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, itu negatif. Itu akan kita ganti nanti jadi kalimat positif, yaitu sama-sama kita baca 2-3 ya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan terlambat, kita ganti datang tepat waktu. Ada yang lain lagi, coba contoh lain yang negatif ganti jadi positif. Jangan buang sampah sembarangan, itu negatif. Positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu teman-teman. Jadi itu nanti akan kita rubah. Itu namanya budaya positif. Kata jangan-jangan ini akan kita ganti, ya kan? Jangan berlari, berarti jalanlah dengan teratur. Ya kan, Ber? Sudah ada gambaran kalian ya? Nah ini contoh keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini nanti tergantung kita lah kelas masing-masing kan. Ini satu contoh keyakinan kelas 1 yang kalian sepakati bersama anak-anak ya kan, dan orang tua kalau bisa. Lalu contoh keyakinan di kelas 5, selalu bersikap positif. Jadi hari-hari atau enggak bila perlu nanti kita buat itu ya Pak di setiap kelas kan. Apa namanya itu? Poster-poster itu. Nah, itu kita bila perlu kita buat nanti di setiap kelas supaya setiap hari anak-anak baca, setiap hari kita ingatkan. Jangan lupa tadi kayak kesepakatan kelas itu setiap belajar disebutkan. Jadi saya coba praktekkan di kelas juga capek lagi diam. Tinggal bilang jaga ketertiban. Kembalikan aja kembalikan slide ke kesepakatan kelas tadi. Mereka nanti bisa mengontrol dirinya. Nah itulah yang diharapkan. Masing-masing bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa harus kita yang capek-capek ya. Ini ada 5 posisi kontrol ya. Ada posisi penghukum. Mungkin bisa kita lihat langsung dari video aja ya contohnya. Ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, lalu pemantau. Udah kelamaan dari dulu. Manajer, ada 4 posisi kontrol ya. Kita lihat dari YouTube-nya aja. Kita nanti berada di mana ya. Kita nonton sebentar teman-teman ya. Konsep mana? Sebentar kan ini. Biar kita nggak tahu nih kenapa. Restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang hakim agar dapat menjadi individu. Oh iya. Ini kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh dalil hasil dan penerapan. Ini nggak pernah kemarin kita tonton dari Pak Supardi ya. Mengingatkan kembali supaya kita semakin pintar. Posisi 1. Posisi penghukum. Dari dua musiknya. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk Harus kembali dari masalah ya. mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi
kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bentar ya, saya ulangi dulu. Empat, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Ini posisi pemukul. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa Dulu saya dia ya. lawan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
manager adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu dia contoh-contohnya. Kita sudah bisa melihat teman-teman, kita berada di posisi kontrol yang mana, ya kan? Kita lanjut dulu ya. Kita sedikit ya teman-teman, sabar sebentar ya. Nah kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran ini teman-teman. Teman-teman saya bagikan pos. Apa ini namanya? Sticky note. Sticky note. Nanti tulis nama dari kelas berapa dan jawab 3 pertanyaan tadi ya teman-teman ya. Jawab sejujurnya dan itu kan untuk dinilai. Nanti dapat nilai 1000. Nama terus dari kelas berapa, baru jawabannya. Singkat-singkat aja sesuai yang sudah Bapak Ibu terima. Siapa lagi? Boleh? Yuk silakan Bapak Ibu biar kita selesai. Buat sebisanya aja yang ada tadi. Gak apa-apa, hanya refleksi. Apa yang Bapak Ibu ketahui dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Lalu dari 5 posisi kontrol tadi, posisi mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Terus selanjutnya apa yang akan dilakukan? Jadi setiap selesai belajar kita harus refleksi apa yang didapat, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan. Silakan jawab teman-teman ya. Jangan lupa nama dan kelas dari kelas berapa. Senyum aja, gak usah merasa tertekan. Harus bahagia. Nana Cici, jawab dulu, refleksi. Coba, coba, orangnya harus ada banyak-banyak. Udah mau siap ini? Ayo pertanyaannya dulu, inovasinya aja biar nampak. Apa materi yang kalian dapat dari pelajaran ini? Apa yang kalian dapat? Kita kan udah belajar 1 jam, nggak nyampe lah 45 menit. Iya, nggak usah banyak-banyak. Apa yang kita tahu? Lalu dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu berada di posisi yang mana itu? Gitu. Ada yang membuku, pembuat rasa bersalah.
yang terakhir, kita semua akan menuju ke manajer ya kan. Kalau itu kita bisa lakukan, wow, keren kita. Tapi nggak ada yang gampang pertama ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, lalu manajer. Banyak sih, sekali teman saya. Yang paling sering lah, yang paling sering. Aku dulu paling sering menghukum nih. Nah, Kalau aku lagi kuliah si Gabriel. kita ada ya kan? Hukuman psikis sama verbal ya, omongan ya. Jadi kita yang sering kau ini, nah itu hukuman juga. Sudah ya? Nggak dibaca, itu aja ke depan biar kalian melihat murid yang muncul. Yuk, jadi ada tadi ya di situ ya. Kalau sudah boleh kumpul, tulis nama dan keluar kelas berapa. Mana ada Pak juga nama. Saya buat lah kan beda orang beda. Iya. Kan harus berkembang terus, nanti kalian lebih berkembang lagi. Beda-beda nih soalnya. Thank you. Bawa aja Bu. Kasih sendiri ya, jangan pakai video. Nggak terposisikan lagi. Pikirannya milih posisi kontrol. Ya mana yang paling sering lah? Pikir dari pertanyaan dengan satu. Sel. Oh, nggak apa-apa. Sel, Ada namanya kan? siap Bu. Enggak ada Namanya. Terima kasih. 100 kan? 100 semua. Yang lama-lama potong nilainya. Kurang poinnya, kurang. Sudah boleh, kan mau hukum namanya. Kalau yang lama nanti bagus sekali nilai hasilnya. Iya. Kurang waktunya. Kan waktunya kalah. Terima kasih Bu. Ada lagi yang belum ngumpul? Terlebih. Udah semua ya teman-teman? Terima kasih ya. Nanti kita sama-sama belajar menuju ke manajer ya, perlahan-lahan. Sekian materi kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan kebaikan sekolah kita. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Coba ceritakan pengalaman perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Kenapa senang? Karena bisa, yang penting kalian senang. Senang ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Sudah pernah dengar belum? Disapa dulu ya. Salam dan bahagia. Kamu harus selalu bahagia. Ya, sudah bahagia belum? Ada yang tidak bahagia? Ada yang tertekan? Ya, hari ini kita akan what day is it today? Hari ini today is Wednesday, 5th June 2024. Nah, keyakinan kelas.
hari ini materi kita adalah tentang keyakinan kelas. Itu dalam budaya positif. Sudah pernah dengar belum? Apa itu keyakinan kelas? Jagalah kebersihan kelas. Itu salah satu contoh budaya positif. Jadi hari ini kita akan menyepakati atau membuat keyakinan kelas kita yang berasal dari dirimu sendiri. Jadi seharusnya kamu jaga kebersihan, bukan pas bismillah aja ya. Itu adalah salah satu budaya positif yang sudah sering kita pelajari. Sekarang kita lihat dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah, coba baca sama-sama 2, 3 ya. Itu adalah contoh atau arti dari keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita sepakati di sini secara tersirat. Apa itu tersirat? Ayo, apa tersirat? Kok nggak tahu ya tersirat ya? Tersirat itu artinya informasi yang tidak terdapat dalam teks tapi kamu tahu. Sama kayak aturan-aturan di rumahmu kan? Ada nggak pernah ditulis aturan di rumahmu? Enggak. Tapi kamu tahu kan kalau itu aturan kan? Itu tersirat namanya. Tersirat, dia tidak tertulis. Beda dengan tersurat. Kalau tersurat itu namanya tertulis. Tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membeda-bedakan bahasa atau negara manapun. Itulah yang harus kita sepakati hari ini. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi hari ini kamu akan mengeluarkan pendapatmu tentang keyakinan kelas, ya, tentang keyakinan kelas kita dari dirimu sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Supaya benar-benarlah keyakinan itu memang dari diri, dorongan dari dalam diri sendiri. Understand? Yes. Oke, kita lihat lagi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya kan? Kalau kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang menekankan di hatimu, pasti kamu akan lebih semangat mengerjakannya. Berbeda kalau kamu karena takut sama orang lain, ya enggak? Itu namanya terpaksa, ya kan? Jadi segala sesuatu itu harus dilakukan dari dalam dirinya sendiri supaya dia bersemangat, ya kan? Dia akan semakin dia. Murid-murid pun kita baca yang murid-murid pun 2, 3 ya. Murid-murid pun perlu menjalankan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi selama ini kan kalian akan takut aja gitu karena takut dimarahin aja. Kalian nggak paham dari dalam diri kalian kalau sebenarnya aturan-aturan itu harus kalian lakukan dari dalam diri kalian sendiri. Harus kalian pahami. Kira-kira apa tujuan budaya positif ini dilakukan? Seperti tadi, jagalah kebersihan. Siapa yang tahu? Apa tujuannya? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Jason. Supaya lingkungan bersih. Supaya lingkungan bersih. 1, 2, Hosni. Agar lingkungan nyaman.
semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang tapi ada kalian yang lupa salah satunya. Kira-kira apa sih tujuan kita menjaga kebersihan? Yo, kita. Supaya kita tidak gampang sakit. Iya, supaya kita sehat. Apa hal yang harus kamu lakukan? Itu adalah budaya positif. Jagalah kebersihan, jaga kebersihan kelas, jaga kebersihan dirimu sendiri. Tahukah kamu cara menjaga kebersihan dirimu sendiri? Ayo. Apa? Mandi. Mandi 3 kali sehari. Ya, ya. Lalu mandi 2 kali sehari ya Nisa. Potong kuku. Apalagi nih? Jaga kebersihan diri sendiri. Coba lah, gimana kita mau menyepakati ini kalau kalian jaga kebersihan diri sendiri nggak tahu? Coba. Pos nih. Memotong rambut jika sudah panjang. Memotong rambut jika sudah panjang. Coba lagi. Sophia. Sudah jarang menjaga kebersihan diri sendiri. Menggosok gigi 2 kali sehari. Gosok gigi Pagi dan malam. pagi dan malam. Bagus. Tepuk tangan. Cara menjaga kebersihan sendiri, mandi, gosok gigi, pakai pakaian bersih. Kuat suaranya, nggak usah takut. Bukan ada masukan di sini. Cuci tangan sebelum makan atau pas kotor, bagus. Korek kuping, ya itu adalah cara-cara kita menjaga kebersihan. Itu semua harus keluar dari dirimu. Bisa nggak? Atau kamu harus dipaksa dulu sama orang tua baru kamu gosok gigi? Ayo, siapa yang harus dipaksa baru gosok gigi? Nah, berarti itu harus kamu ubah dari sekarang. Dari sini kita belajar ya. Nah, ini dia cara-cara menentukan keyakinan kelas ya. Coba semua bisa berbuat ya. Itu tadi salah satu contoh jaga kebersihan. Nah, sekarang coba kamu tuliskan masing-masing. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa sih yang harus kita tenangkan di sini? Ya, bisa ya. Satu aja, setiap orang satu aja tulis keyakinan kelasnya. Nanti akan kita gabungkan ya. Itu tadi seperti satu contoh jagalah kebersihan. Menurutmu apa lagi sih yang perlu kita buat untuk keyakinan kelas kita? Biasanya kan sudah ada juga diskusi di depan itu. Apa namanya? Kesepakatan kelas kan? Nah, coba menurutmu apa lagi? Atau apakah itu harus kita lanjutkan? Atau ada lagi nggak hal penting yang kau pernah? Tuliskan ya. Masing-masing satu. Kita kan ada 28. Nanti akan kita rangkum. Yang sama kita jadikan satu. Yang beda akan kita angkat kembali ya. Yang mana nanti dia yang akan jadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Tuliskan sekarang. 1, 2, 3. Menurutmu apa sih yang harus kita buat budaya positif di sekolah kita ini? Keyakinanmu, menurut keyakinanmu yang datang dari dirimu sendiri. Kalau itu sudah datang dari dirimu sendiri, kamu akan lebih yakin untuk dapat melakukannya ya. Kalau sudah boleh langsung ditempelkan ke sini. Yang sudah tempelkan ke sini. Ayo. Gantian, ayo. Gak usah malu-malu, kita kan hanya
Kursinya diangkat ya. Kenapa lari ke situ? Temannya di sini, beda sendiri. Ayo, nggak usah lama-lama. Keyakinanmu saja, apa sih yang kamu yakini bisa kita lakukan dan membuat suasana kelas kita nyaman, tertib, ya kan? Ayo, sudah semua? Ayo cepat. Ayo tempelkan di bawah. Nanti yang mana dia yang sama akan kita keluarkan, satu aja kita tentukan di sini. Dan itu akan kita jadikan keyakinan kelas kita nanti setiap hari di sini ya. Nanti akan kita tempelkan seperti ini. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diikatkan, diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kamu menyadarinya setiap hari, melihatnya setiap hari ya. Ingat ini dari dalam dirimu ya, bukan karena orang lain. Udah semua? Oke, kita baca dulu, bisa baca dulu ya. Cepat cepat. Yuk, sambil menunggu bisa baca dulu ya, yang sama nanti kita cabut. Tidak boleh ribut. Kita harus menjaga dan merawat lingkungan supaya tidak ada yang terjatuh. Menghormati orang lain. Tidak membuang sampah. Jadi tadi harus menjaga dan merawat lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini ya, kita cabut yang ini satu, ini bisa buang. Oke, jadi dari semuanya tadi ada 28, ada yang sama. Jadi yang sama kita jadikan satu ya. Miss bacakan satu-satu. Yang pertama adalah tidak boleh ribut. Itu artinya sama dengan jaga ketertiban. Rata-rata tadi seperti itu. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan memperkuat persahabatan di sekolah. Jaga kebersihan dan perkuat persahabatan. Yang ketiga ada menghormati orang lain. Keempat, berbicara dengan bahasa yang positif. Apa itu bahasa yang positif? Tahu nggak? Tahu. Bahasa yang baik. Lalu tidak membuli orang lain. Sebenarnya ini sudah sama dengan berbicara dengan bahasa positif ya. Tidak membuli orang lain dan menghargai orang lain. Mau membela kebenaran. Jaga ketertiban kelas. Tadi sudah ada di sini juga ya. Jaga ketertiban, harus berbagi sama teman yang tidak membawa makanan agar semuanya makan. Sepakat? Sepakat. Selalu bahagia dan mau berteman. Yakin. Gimana? Sepakat? Sepakat. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi dari semuanya hampir sama. Kita rangkum ada 10 kesepakatan kelas kita hari ini. Nah, Miss mau bertanya, apakah kita sepakat dengan kesepakatan kelas kita ini? Sepakat? Ya, jadi nanti akan kita tempelkan di sini dan kamu akan hari-hari membaca dan mengingatnya. Ingat, ini berasal dari dirimu. Oke, karena kamu sudah sepakat, maka kita harus menandatangani kesepakatan ini. Ya, dimulai dari si Anissa. Ayo, tuliskan nama. Tuliskan nama dan tanda tangannya. Cepat. Tuliskan namanya, tanda tangannya ya. Lanjut. Oke, good. Ayo.
tanda kita sudah sepakat dan itu semua berasal dari diri kalian. Lanjut. Di bawahnya pena. Lanjut. Ayo lanjut. Ayo cepat-cepat biar nggak makan waktu ayo. Kok bengok maju langsung. Udah lanjut. Lanjut. Ayo. Lanjut. Ayo. Nggak bisa.
Siapa yang belum? Wis ada yang jatuh. Siapa yang belum? Dio maju cepat. Jagalah ketertiban kelas. Oke, terima kasih. Cek cek. Cek cek. Cek sound. Cek cek sound. Cek cek sound. Step 10. Step 3. Step 9. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Ya, jadi hari ini kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita ya. Coba